Apa yang diciptakan Allah pertama kali Pak Ustadz? Kata orang, tarekat yang pertama diciptakan adalah Nur Muhammad. Saya tak berani bicara tarekat kalau tidak bertanya pada orang tarekat. Maka orang tarekat pun yang alim, jangan yang jahil. Orang tarekat yang ahli hadis, jarang. Ada ahli hadis tidak tarekat, ada orang tarekat tak ahli hadis. Datang ke Pekanbaru, ahli hadis dan tarekat. Namanya Syekh Muwaffaq, tarekatnya Syaziliyah. Pernah juga mengambil Qadiriyah, ada juga mengambil ijazah Naqasyabandiyah. Jadi tarekat dia banyak, tapi yang dia ijazahkan di masjid ini itu zikir Syaziliyah dari Imam Abul Hasan Asy-Syazili. Maka saya jumpai dia langsung di kamar hotel Pangeran. Syekh, saya mau nanya banyak masalah nih, takutnya di masjid nanti tak sempat orang banyak. Di masjid orang banyak bukan nanya, minta foto. Banyak pertanyaan. Di antara yang saya tanya tentang hadis Nur Muhammad. Kata dia, ya ibni, wahai anakku, hadis tentang Nur Muhammad ini tidak sahih. Nanti yang berkata Syekh Tarekat Syaziliyah, mursyid dia. Dia bukan khalifah, dia sudah sampai pada tingkat mursyid. Ketika mursyid Tarekat Syaziliyah di Suriah meninggal, beliau yang diangkat sebagai pengganti. Tapi dia tak bisa hidup di Suriah karena dia berlawanan dengan Bashar al-Assad. Maka dia pindah ke Turki sudah 5 tahun. Syekh Muwaffaq, mursyid Tarekat Syaziliyah, tentang hadis Nur Muhammad. Kata Syekh Yusuf Qardawi dalam Fatawa Muhasirah, maka yang pertama kali diciptakan Allah hadis sahih adalah qalam. Al-qalam, qalam artinya pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al-qalam, yang pertama kali diciptakan qalam. Kata Allah, hai qalam, uktub, tulislah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terkait dengan tadi Ustaz, penyimpangan dari sisi akidah. Bagaimana dengan akidah yang meyakini bahwa segala sesuatu itu berasal dari Nur Muhammad, ya? Bahwa Nur Rasulullah SAW adalah makhluk yang pertama sebelum adanya alam semesta ini, dan dari Nur tersebut diciptakanlah seluruh makhluk, yaitu langit-langit, bumi, malaikat, manusia seluruhnya. Apakah ini mempunyai dalil yang kuat, ya? Baik, ikhwani fillah, sebenarnya kalau kembali ke kaedah yang dipakai oleh sebagian saudara kita yang menyimpang dalam masalah akidah itu, hadis walaupun sahih tapi ahad tak dipakai dalam akidah. Ini kaedah yang mereka kemukakan. Misalnya hadis tentang sifat-sifat Allah tapi hanya ahad, tidak sampai mutawatir. Tidak bisa dijadikan dalil. Cuman anehnya, ada hadis yang mungkar, ada hadis yang dhaifun jiddan, ada hadis yang palsu, seperti hadis tentang Nur Muhammad ini. Ya, tidak satu pun yang sahih, tidak satu pun yang sahih, seperti katakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan Imam Al-Iraqi dan lain-lainnya, bahwa hadis tentang Nur Muhammad tidak ada satu pun yang sahih. Apalagi alam diciptakan daripadanya. Cuma sayang dijadikan sebagai dalil. Jadi tidak ada inkonsistensi namanya. Artinya untuk hal yang akidah tidak pakai hadis sahih walaupun karena ahad, tapi hadis yang tidak sahih dipakai. Yang jelas, yang pertama diciptakan Allah SWT itu adalah al-qalam, yaitu pena. Ini yang sahih, tidak ada keraguan padanya. Yaitu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah perintahkan, uktub. Qala madza aktub? Apa yang aku tuliskan? Uktub kullama huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tuliskan segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, inilah yang dituliskan. Nabi ketika Isra atau Mi'raj ke langit, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke suatu tempat yang beliau mendengar goresan kalam, pena itu, sarirul kalam. Tapi sebagian tidak mempercayai hadis-hadis ini karena bersifat ahad. Tapi pas ada hadis yang tidak sahih, tiba-tiba menjadi hujjah. Wallahu musta'an. Rabbani, merajut ilmu dan peradaban.